Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kali ini kami akan mengobservasi tentang pencemaran lingkungan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dina Kamilia. Saya Maulida Laila Tasofa. Nama saya Misa Sulistia Claresta. Dan saya Monika Naresti. Saya Rasa Yulianti. Saya Mila Hayatunupus. Saya Dias Febriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Febriansyah. Di sini saya dari kelompok 2 akan menunjukkan pada kalian tentang kondisi lingkungan pada Kampung Sempu Nusa Indah RT 5 RW 18 Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Di sini ada sungai yang terdapat beberapa sampah di dalamnya, tetapi alirannya masih lancar. Dan di sana di pinggir-pinggirannya masih banyak sekali sampah-sampah seperti sampah plastik, sampah dedaunan dan semacamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 2 biologi umum. Jadi kami akan mewawancarai Ibu Sudrawati. Sebelumnya nama saya Misa Sulistia Claresta dan saya Mila Hayatunupus. Ibu, di sini kita ingin mewawancarai terkait pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitar sini. Ibu kan ini punya warteg gitu ya, Bu ya. Ibu tuh biasanya ngebuang sampah yang kayak gitu atau pengelolaan sampah itu dibagaimanakan gitu? Iya, saya emang nggak pernah buang sekali, mah enggak nih. Buang saya itu bapak dikumpuli itu buang di tempat sampah gitu. Terus Bu mau tanya, Iya. kalau mau buang sampah itu Ibu dikelompokkan gitu nggak? Ada Enggak. organik atau anorganiknya? Enggak buang sendiri. Buang sendiri nih di tempat sampah sendiri, bapak yang ke sana sendiri gitu, di tempat rosbar gitu. Misalnya Iya. sampah plastik atau sampah bekas makanan yang seperti Iya. itu, seperti itu Ibu disatukan atau dipisah-pisah dulu? Disatukan aja nih, enggak bisa-bisa enggak. Oh, berarti Ibu enggak membuang sampahnya enggak ke tempat penampungan sementara, tapi langsung ke TPA-nya juga? Enggak, Langsung ya ke tempat di itu mobil itu di situ tempatnya. Oh, iya. Ya, itu ada yang ambil gitu, bapak di situ. Nah, biasanya warga di sini tuh ada yang suka buang sampah ke sungainya nggak sih, Bu? Ya ada nih, tapi bapak itu nggak bersih di sini itu. Nanti ada itu dibersihin bapak, nanti situ bapak itu kan. Oh, jadi nanti bapaknya yang ngebersihin yang Iya, ini ya? kemarin kan lingkungan di tempat saya ini karena sampah kelihatan banyak kan, dari bapak itu yang buang gitu. Bapak yang turun aja dinaikin bersihin bapak gitu. Iya, jadi nggak suka banjir, nggak suka itu, Enggak, apa? sama di sini 25 tahun nggak pernah banjir sini. Nggak pernah. Ibunya udah 5 tahun. 25 tahun dari Jawa. Oh, kalau ibunya jualan di sininya udah berapa tahun? Saya jual sini itu baru 7 bulan. Kemarin 7 bulan kan gantiin warungnya orang. Istrinya meninggal gitu. Saya ganti sama lama di jalanan. Nah, di jalanan itu saya jualan nasi uduk itu sampai 19 tahun. Gitu, Mas. Nasi uduk gitu. Jadi ibu itu ngebuang sampahnya itu sama bapak itu setiap hari gitu, Iya, setiap hari, kadang-kadang 2 hari sekali gitu. Kita dikumpulin taruh di karung, gitu. Ntar udah penuh buang bapak. Mau tanya lagi, Bu. Iya. Kira-kira Ibu tahu nggak kalau misalkan asal sampah dari sungai ini tuh dari warga sekitar atau Ibu kan di sini masih banyak tuh ya sampah. Sedangkan menurut Ibu jarang ngelihat kalau ada banyak yang ngelihat buang sampah di seputaran sungai. Kira-kira itu sampahnya dari Tahu ya, kurang tahu ya, dari sana ada atas. Pamannya ada orang buang dari atas di bawah itu dari sini gitu, Mbak. Lihat ya. wilayah Iya. Nggak lihat sendiri punya gitu. Nah, orang-orang itu sampah udah sampai sini, bapak paling turun buangnya sampah, dinaikin aja gitu. Kan biarin nggak banjir, nggak mampet gitu. Iya. Udah. Iya. Saya kira kita cukup ya, Bu. Iya, Bu, iya. makasih udah mau diwawancarain Iya. sama kita. Iya. Halo dulu, Bu. Halo, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Monica Hanaresti. Di sini, saya akan memaparkan hasil observasi lingkungan dari kelompok kami. Observasi kali ini dilakukan di Kampung Sempunusa Indah, RT 5, RW 18, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Di sini, kami menemukan 4 jenis pencemaran. Di antaranya ada pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Yang pertama itu ada pencemaran tanah. Penyebabnya itu dikarenakan adanya penumpukan sampah domestik di sekitar bantaran sungai. Sampah-sampah ini berasal dari warga sekitar ataupun dari aliran sungai. Selanjutnya ada dampak dari pencemaran tanah. Di antaranya, tanah menjadi tidak subur, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan juga dapat merusak pemandangan. Lalu, alternatif solusi yang dapat kita lakukan diantaranya yaitu dengan menerapkan bioremediasi dan juga menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, replace, dan recycle. Yang kedua ada pencemaran air. Penyebabnya itu dikarenakan masyarakat yang masih menganggap sungai sebagai tempat atau saluran pembuangan sampah dan limbah domestik ke sungai, dan tidak adanya penanganan dari pemerintah terkait. Lalu dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air ini yaitu terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen, dan juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Selain itu juga menimbulkan aroma yang tidak sedap dan dapat merusak pemandangan. Alternatif solusi yang dapat kita lakukan diantaranya dengan mengadakan kerja bakti membersihkan saluran air seperti sungai, dan juga dengan memperbaiki sistem pembuangan air warga sekitar, khususnya untuk limbah cair seperti air sabun dan juga minyak. Nah, lalu yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara berasal dari asap yang dihasilkan oleh kendaraan yang beroperasi di jalanan, dan juga bahan bakar yang digunakan itu tidak ramah lingkungan. Lalu dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara ini adalah penyakit pada saluran pernapasan seperti ispa, batuk, asma, dan lain-lain. Lalu solusi yang dapat kita lakukan diantaranya dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda, atau dengan menggunakan angkutan umum untuk bepergian, dan juga dengan menggunakan masker ketika melakukan perjalanan keluar rumah. Terakhir ada pencemaran suara. Penyebabnya itu karena bunyi klakson, bunyi knalpot, dan juga bunyi mesin yang dihasilkan dari kendaraan. Nah, lalu pencemaran suara ini dapat memiliki efek negatif terhadap kesehatan, seperti menyebabkan gangguan tidur, gangguan pendengaran, hipertensi, penyakit kardiovaskuler, gangguan hormon, dan juga meningkatnya insidensi diabetes. Solusi yang dapat kita lakukan diantaranya dengan menerapkan budaya tertib berlalu lintas, dan juga tidak memasang atau memodifikasi knalpot pada kendaraan yang dapat mengeluarkan suara bising, serta dengan melakukan perawatan terhadap mesin kendaraan secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara kelompok kami. Nah, ternyata teman-teman, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Dan setiap organisme dalam ekosistem itu pasti melakukan interaksi demi kelangsungan hidupnya. Nah, sementara itu, ekosistem sendiri ternyata terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu ada ekosistem darat dan ekosistem perairan.
Nah, pada observasi kali ini kami mengobservasi di Kampung Sempu Nusa Indah RT 5 RW 18 dan di sini kami menemukan 4 jenis pencemaran yang terdapat di lingkungan seperti pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran suara. Nah, pencemaran ini tidak hanya merugikan kita semua ternyata ya, namun berbagai makhluk hidup lainnya. Dan pada umumnya pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar ini diakibatkan karena kerendahan kepedulian warga dan kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan sekitar, serta ketidakpedulian pemerintah setempat terhadap kebersihan lingkungan, terlebih lagi sungai dan tempat makam yang merupakan tempat umum bagi mereka. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa perlu meningkatkan kepedulian kita terhadap kebersihan lingkungan. Baik, sebelum kami akhiri video observasi ini, kami akan tutup dengan sebuah pantun nih teman-teman. Jalan-jalan ke Cilegon, pulangnya mampir ke rumah Kang Maman. Mari kita semua jaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalang pelok. Aduh Cil, gue bingung Cil. Gue sedih banget. Gue selalu kepikiran sama mantan. Gue susah move on. Ya ampun Leri, sini fotonya. Mantan itu harusnya di tempat sampah. Nggak jadi. Hah? Kenapa? Lu gagal move on juga? Mantan itu harusnya di tempat sampah non organik. Soalnya dia nggak bisa diolah lagi. Dia benar-benar udah jadi sampah. We can live in a world that we